Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Hafiz dan Raka. Di sini kami akan menjelaskan pengerjaan tugas besar kami untuk praktek UAS materi CLO 3 dan materi CLO 4. Oke, pertama-tama dari saya dahulu. Saya akan menjelaskan materi dari CLO 3, yaitu saya mengambil materi integral numerik pada metode Simpson sepertiga dengan menggunakan banyak bias. Oke, pertama perkenalan terlebih dahulu, saya Raka Jaganarkan dari kelas TEF 4602 dengan NIM 1104223037. Oke, kita masuk ke penjelasannya. Di sini saya akan membandingkan pengerjaan dengan menggunakan Excel dan juga dengan menggunakan codingan Google Colabs, di mana saya kedapatan menjelaskan materi CLO 3. Itu saya menjelaskan metode Simpson sepertiga dengan menggunakan banyak bias. Bias yang saya gunakan di sini sebanyak 8 bias. Oke, kita masuk ke judulnya terlebih dahulu, itu penerapan integral numerik metode Simpson pada konteks perahu bidar Sumatera Selatan. Jadi di sini saya mengambil judulnya dari jurnal karena kami diminta mencari jurnal yang nantinya datanya akan dimasukkan dan dihitung di Excel dan juga di codingan. Jadi saya mengambil judul jurnalnya ini, penerapan integral numerik metode Simpson pada konteks perahu bidar Sumatera Selatan. Dimana tujuan saya mengambil jurnal ini untuk menghitung luas total pada perahu bidar Sumatera Selatan dengan metode Simpson banyak bias. Nah, metodenya saya menggunakan sepertiga Simpson dengan menggunakan 8 bias. Oke. Dan data yang bisa diambil di jurnal ini saya taruh di sini itu seperti ini. Seperti di gambar, dapat panjang awal dan panjang akhir dari perahu bidarnya. Perahu bidar yang saya pakai ini adalah perahu bidar berprestasi. Jadi di jurnal itu ada 2 perahu bidar, itu ada perahu bidar berprestasi dan perahu bidar tradisional. Yang saya pakai ini adalah perahu bidar berprestasi, jadi saya pilih salah satu saja. Oke, di perahu bidar berprestasi ini panjang perahunya itu 7,5 meter. Mana itu bisa jadikan batas awal sampai batas akhir. Jadi batas akhirnya 7,5 meter. Karena batas awalnya otomatis adalah 0. Jadi panjang itu kita masukkan ke data X-nya. Oke, kita masukkan. Jadi batas awalnya 0 sampai 7,5. Dan karena kita menggunakan 8 bias, kita bisa mencari hanya, dimana rumusnya itu adalah batas akhir dikurang batas awal dibagi dengan banyaknya bias, yang hasilnya itu adalah 0,9375. Sebenarnya di data jurnalnya juga sudah dikasih tahu itu delta X sama dengan 0,9375. Delta X itu sama dengan H. Karena jadi tinggal kita masukkan 0 sampai 7,5 sebanyak 8 bias. Tinggal kita tarik saja sampai 7,5. Oke, kita sudah dapat X-nya. Dan kita juga mendapatkan fungsi X-nya, di mana fungsi X itu adalah luas bidang per bias dari perahunya. Jadi setiap bias itu sudah diketahui luas bidangnya, itu ada 20, 25 cm, 30 cm, 35 sampai seterusnya sampai 8 bias itu 60 cm. Mana tinggal kita masukkan ke fungsi X-nya, berarti ini saya ubah ke meter, sentimeter, 0,2, 0,25, 0,3 sampai 0,6, ke 60 sampai 0,6. Oke, jika kita sudah dapat X-nya dan fungsi X-nya, kita bisa menghitung luas total dari perahu bidarnya ini. Nah, gimana cara menghitung luas totalnya? Kita menggunakan rumus untuk menghitung luas totalnya itu rumus ini. Rumus sepertiga Simpson. Itu H per 3, 0 plus 4 kali fungsi ganjilnya, tambah 2 dikali fungsi genap, ditambah fungsi akhirnya. Mana kita masukkan seperti ini. Oke, H
hanya itu kan 0,975 dibagi 9375 dibagi 3 kali dengan fungsi 0 nya, F0 nya 0,2 ditambah 4 dikali. Nah, 4 kali ini itu buat fungsi ganjilnya. Jadi kita masukkan yang ganjil. C3, C5, C7, dan C9. Kita lihat C3-nya itu ada 0,25, C5 0,35, C7 ada 0,45, dan C9 itu ada 0,55. Ditambah 2 dikali fungsi genapnya. Fungsi genapnya itu ada C4, C6, C8. C4-nya itu 0,3, C6-nya 0,4, dan C8 itu 0,5. Tambah fungsi akhirnya itu 0,6. Oke, jika sudah dimasukkan semua data yang ada di tabelnya, ada X, ada fungsi X-nya, kemudian kita bisa mendapatkan hasil dari luas total metode bias sepertiga ini. Luas total dari perahu bidarnya yaitu sebesar 3 meter kuadrat. Nah, untuk perhitungan Excel sudah dapat nih 3 meter kuadrat. Tinggal kita bandingkan coba dengan menggunakan codingan Google Colabs. Kita masuk ke codingan Google Colabs nih. Oke, di codingan Google Colabs ini kita masukkan f-values, yaitu adalah fx-nya. Nah, fx-nya itu adalah ini yang sudah diketahui, kita masukkan 0,25, 0,2, 0,25 sampai 0,6. Kemudian kita masukkan variabel-variabelnya juga seperti batas awal, batas akhir, banyak bias, dan juga hanya. Itu batas awalnya 0, batas akhirnya 7,5, ya banyak biasanya itu ada 8, kemudian hanya itu 0,9375. Jika sudah masukkan semua variabelnya, kita tinggal masukkan ke fungsi Simpson sepertiganya, di mana rumusnya itu ada seperti ini. Masukkan datanya Simpson sepertiga, fx, dan hanya. Kemudian untuk rumus cariannya itu seperti ini. Cari integralnya juga seperti ini. Kemudian kita masuk ke yang perhitungan buat menghitung loss totalnya, yang dimana jika dikalikan dengan 2 itu masukkan fungsi yang genap, kemudian jika dimasukkan yang 4 kali itu dimasukkan yang fungsi ganjil. Oke, jika sudah, kita masukkan rumus juga integral untuk menghitung loss totalnya, itu untuk menghasilkan hasil dari luas totalnya. Sudah return integral, dan di sini masukkan luas total sama dengan Simpson sepertiga fx kali hanya untuk memunculkan print luas total dari x sama dengan batas awal hingga x sama dengan batas akhir adalah, nah nanti ini akan muncul hasil dari perhitungan yang sudah dikodingkan ini. Nah, jika sudah kita run, pas di run itu muncul luas total dari batas awal hingga batas akhirnya adalah 3 meter kuadrat juga. Jadi hitungan dengan Excel juga sama. Di Excel dan codingan hitungannya sama. Jadi jika ingin menghitung luas total dari perahu bidang investasi ini, bisa menggunakan Excel dan juga bisa menggunakan codingan. Mungkin itu saja penjelasan dari materi CO3, yaitu metode Simpson sepertiga dengan menggunakan banyak bias dari saya. Kemudian selanjutnya materi CO4 akan dilanjutkan dengan teman saya, Hafiz. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudara Raka Jabran yang telah membahas pembahasan pada CLO3 tadi. Selanjutnya, sebelumnya perkenalkan saya dulu. Nama saya Muhammad Hafiz Bukharianda dengan NIM 1104220115. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bahasan untuk tugas pada CLO keempat. Nah, jadi kami mengambil jurnal mengenai penghitungan pengisian kapasitor menggunakan metode Runkuta order 4. Sebenarnya jurnalnya tidak Runkuta order 4 saja, masih ada Euler dan Hun. Tapi saya mengambil Runkuta order 4. Nah, alasan kenapa saya mengambil Runkuta dengan order 4? Karena metode Runkuta itu lebih memiliki error relatif yang lebih kecil. Dalam artian, dia lebih akurat nilainya. Oke, langsung masuk ke pembahasan saja. Jadi di sini
saya mengambil dua variabel yaitu T dan V. T sebagai waktu, V sebagai voltase. Nah, target kita adalah mencari berapa voltase yang berhasil diisi dalam waktu T sama dengan 3 atau 3 second. Nah, oke, berarti ya kita sudah benar mengambil dua variabel tersebut. Oke. Karena kita menggunakan metode Runkutar roda 4, maka dari itu kita membutuhkan variabel K1, K2, K3, dan K4. Dan Vn plus 1. Vn plus 1 adalah data yang telah diolah lah istilahnya. Ya, dalam artian itu adalah hasil. Nah, kita masuk ke perumusan K1. K1 itu adalah seperti pada di sini saja. Rumusnya yaitu F fungsi dari si V-nya pada K1 dikali H. Nah, jadi rumusnya adalah H dikali V-nya ini. Rumusnya itu adalah Vn min E. Vn itu adalah si voltase pada saat T sama dengan 0. Nah, terus min E itu sebenarnya adalah volt juga, cuman dia adalah voltase sumber, V sumber. Jadi V sumbernya adalah 12 volt. Yang diketahui adalah V sumbernya 12 volt dan R-nya dibagi R, hambatannya adalah 8 kali 10 pangkat 5 dan kapasitornya juga 5 dikali 10 pangkat 5 farad. Nah, setelah dilakukan perhitungan, kita mendapatkan nilai K1, K2, dan K3, dan K4. Apa bedanya K1, K2, K3, dan 4? K1, K2, K3, dan K4 itu adalah bedanya terdapat pada Vn yang kita gunakan. Pada Vn K1 itu memang masih menggunakan Vn yang masih awal, yang masih belum diolah. Sementara pada K2, Vn yang digunakan adalah Vn yang sudah diolah ditambah dengan nilai K1 dibagi 2. Itu sebagaimana rumus pada Runkutar roda 4. Nah, begitu pula dengan K3. K3 menggunakan Vn pada Vn yang sudah diolah juga, tapi menggunakan variabel K2. Dan seterusnya. Begitu pula dengan K4, yaitu Vn yang menggunakan Vn yang sudah diolah dengan K3. Dan ini adalah hasilnya dengan menggunakan rumus Runkutar roda 4. Dan maka dari hasil ini akan kita taruh di sini karena dia bentukan hasil ya. Vn plus 1 itu adalah V setelahnya kan berarti. Jadi kita taruh di sini dan ya tinggal kita tarik ke bawah seperti ini. Akhirnya kita dapat hasil 6 dikali 10 pangkat min 5. Itu dengan menggunakan metode Excel ya. Di sini ada solusi eksaknya untuk membandingkan seberapa akurat sih metode Runkutar roda 4 ini. Nah, solusi eksak ini rumusnya didapat dari jurnal yang kami ambil. Di situ terdapat rumus solusi eksak untuk voltase. Nah, di sini kami mendapatkan nilai relatifnya adalah 33%. Oke. Jika dibandingkan dengan data jurnal yang kami ambil kemarin, mana ya? Oh iya ini. Nah, VT ini adalah hasil perhitungan pengisian kapasitor dengan metode Runkutar roda 4 ya. Nah, data yang dihasilkan itu sudah sama persis dengan data yang saya ambil, dengan data yang saya olah. Ini seperti ini. Nah, sebentar ya. Ininya VT-nya adalah 2,1 ya, 2 dikali 10 pangkat min 2. Oke, di sini sudah benar. V-nya 2 dikali 10 pangkat min 2. Ini juga seperti ini. Oke. Mungkin sudah benar ya. Dan sampai 3. Karena di sini dia sampai 100, mungkin menurut saya kebanyakan. Jadi saya ambil sampai 3 saja. Dan perbandingan benar salahnya itu saya lihat dari 0,1, 0,2, 0,3-nya aja sampai 0,5. 0,1-nya 2 E pangkat min 12, di sini benar. 0,2-nya 4 E pangkat min 12. Dan ini juga sampai 5-nya
1E di situ ya, mungkin dibulatkan. Jadi 1E pangkat min 12. Oke, min 11. Oke, mungkin untuk data Excel-nya sudah benar. Nah, kita akan masuk ke codingan untuk sebagai perbandingan pada tubes kali ini. Nah, saya di sini codingan menggunakan Google Colabs lah, Google Colabs. Langsung saja masuk ke codingannya. Di sini saya memasukkan variabel yang sudah diketahui dulu, yaitu H sebagai selangnya itu 0,1, V-nya sebagai Vn sebenarnya. Vn-nya adalah sama dengan 0, hambatannya 8 kali 10 pangkat 5, dan kapasitornya juga 5 dikali 10 pangkat 5, seperti yang tadi diketahui ya. V0-nya juga itu adalah E di sini, pada Excel tadi adalah E, variabel E atau tegangan sumber, itu 12 volt. Dan TAU ini adalah untuk mempermudah dalam mencari 1 per RC. Karena rumusnya adalah V0 min V per RC, berarti biar gampang aja kita kasih TAU. Dan ini Tmax-nya ya. Tmax itu adalah T yang kita cari. Nah, ini masuk ke persamaannya, yaitu tadi V0 min V per RC atau AU, TAU. Dan langsung masuk ke iterasi rungkutannya. Order keempat, yaitu K1, K3, K2, K3, K4 itu sama aja kayak rumus yang tadi. Hanya kita masukkan di sini dan olahannya, dan ini adalah Vn plus satunya ini, dan ini T adalah hasil yang pengen kita print out nanti. Nah, printf tegangan. Nah, ini untuk hasil outputnya pada saat kapasitor T sama dengan 3 detik adalah 8,9999 pangkat min 11. 10 pangkat min 11. Nah, di situ terdapat perbedaan nilai atau hasil yang kami dapatkan. Mungkin terdapat kesalahan pada si codingan, karena tidak mungkin kesalahan pada si Excel. Excel tadi sudah dibandingkan dengan si jurnal, dan jurnal memang perbandingannya sama persis. Dan yang Excel, data Excel ini sudah benar. Akan tetapi pada codingan salah. Masih terdapat kesalahan. Itu mungkin saya masih kurang tahu kenapa. Tapi jika dilihat dari codingan yang telah dibuat juga harusnya sudah benar. Mungkin ada kekeliruan satu variabel atau dua variabel lain, atau pada saat penghitungannya saya masih kurang ngerti. Untuk itu saya mohon maaf, dan mungkin sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.